Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wadinansal NIM 2003015010077 kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu asas pengembangan penjas di sekolah. Asas dan falsafah pendidikan jasmani di sekolah. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat program penjas dapat diupayakan peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa penjas, proses pendidikan di sekolah akan pincang. Ada 3 hal penting yang bisa menjadi sumbangan unik dari pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. Yang kedua, meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik dan kaya, serta 3, meningkatkan pengertian siswa dan prinsip-prinsip gerak serta bagaimana menerapkannya dalam praktek. Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani menempati posisi yang sungguh unik. Kegiatannya yang selalu melibatkan anak dan dalam kelompok kecil maupun besar merupakan wahana yang tepat untuk kehidupan sosial. Setiap individu akan belajar untuk bertanggung jawab, melaksanakan peranannya sebagai anggota masyarakat. Di dalam anggota masyarakat banyak norma yang harus ditaati dan aturan main yang melandasinya. Melalui penjas, norma dan aturan juga dipelajari, diayati dan diamalkan. Asas pengembangan dan penetapan sasaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di sekolah dasar mencakup ruang lingkup yang luas karena terkait langsung dengan karakteristik anak-anak yang berbagai usia. Dilihat dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik anak pada tingkat usia di sekolah dasar, setidaknya terlibat 3 tahapan, yaitu yang A, tahapan akhir dari masa kanak-kanak awal antara usia 5-7 tahun. B, tahapan masa kanak-kanak akhir middle childhood, dan C, tahapan awal dari pra-adolescent yang mulai pada usia 8 tahun atau rata-rata usia 10 tahun. Demikian juga dalam perkembangan motorik dan keterampilan anak usia SD mengalami masa-masa perkembangan motorik dan keterampilan yang berbeda-beda. Pada usia 5-8 tahun, anak mulai berurusan dengan kemampuan pengolahan tubuhnya dan keterampilan dasar seperti keterampilan berpindah tempat atau lokomotor, gerak statis di tempat dan non-lokomotor, dan gerak memakai anggota badan atau manipulatif. Pada usia di atasnya, anak-anak mulai matang menguasai keterampilan khusus dari mulai keterampilan manipulatif lanjutan hingga kegiatan-kegiatan yang berirama dan permainan senam, kegiatan di air, dan kegiatan untuk pembinaan kebugaran jasmani. Dalam beberapa cabang olahraga, pentahapan pencapaian keterampilan tingkat tinggi pun sudah dapat mulai dilaksanakan di kelas-kelas akhir SD, misalnya senam, loncat indah, dan renang. Karena begitu eratnya hubungan antara tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik keterampilan anak, ruang lingkup pendidikan jasmani yang ditawarkan di sekolah dasar semestinya dikembangkan berdasarkan kebutuhan anak-anak. Hal ini tidak bisa dibuat begitu saja, sebab perlu diolah sebaik-baiknya dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut meliputi 1, dasar-dasar pengembangan program, 2, pola pertumbuhan dan perkembangan anak, 3, dorongan dasar anak-anak, dan 4, karakteristik serta minat anak. Akan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak-anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilakukan secara aktif. Anak-anak tidak akan dapat mengambil manfaat hanya dari berbaris menunggu datangnya alat yang mendengarkan penjelasan guru yang panjang. Pendidikan jasmani harus menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk menimba pengalaman gerak. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna dan seumur hidup. Dalam masyarakat modern dewasa ini, pemeliharaannya
kebugaran jasmani dan kesehatan yang dipandang sebagai kebutuhan utama. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis agar mampu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Kebugaran merupakan dasar untuk pencapaian keterampilan gerak. Pelaksanaannya harus didasarkan kemampuan anak dan beban latihan disesuaikan dengan kesanggupan setiap siswa. Asas-asas pembelajaran penjas. 1. Asas apersepsi, yaitu guru menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari. Pengalaman materi sebelumnya, fungsinya adalah mempersiapkan kondisi fisik baik siswa fisik maupun mental. Pengulangan materi minggu lalu bertujuan juga supaya siswa tidak melupakan materi yang telah diberikan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, asas motivasi. Daya pendorong siswa untuk melakukan kegiatan dan aktivitas. Fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk tetap semangat. Peran seorang guru di sini sangat menentukan dalam pemberian motivasi terhadap siswanya, karena guru harus memberikan rangsangan terhadap siswanya agar mau melakukan aktivitas pembelajaran yang semangat. Asas aktivitas, prinsip dasar pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Fungsinya untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam asas siswa ini bisa lebih banyak melakukan tentang materi yang diberikan guru dan lebih memungkinkan siswa dapat lebih memahami dari materi yang sedang mereka pelajari. Keempat, asas individualitas, di mana guru harus bisa membedakan individu baik fisik, mental maupun status sosial. Fungsinya agar terjadi proses kegiatan belajar mengajar atau KMB yang efektif, lancar, serta selamat. Yang kelima, asas peragaan, di mana guru harus memperagakan tugas-tugas gerak yang akan diajarkan. Fungsinya agar terjadi kelancaran komunikasi antara guru dan siswa. Asas ini cukup penting karena jika materi sudah ada contoh gerakannya, kemungkinan siswa lebih bisa cepat memahami gerakan. Yang keenam, asas modifikasi, di mana guru melakukan perubahan baik terhadap alat peraturan. Fungsinya supaya pembelajaran yang dianggap susah menjadi mudah dan menarik. Kemampuan seorang guru sangat diuji dalam memodifikasi pembelajaran. Bagaimana caranya guru memodifikasi pembelajaran semenarik mungkin, tetapi tidak meninggalkan tujuan awal dari pembelajaran tersebut. Buatlah menjadi lebih menarik agar siswa tidak merasa jenuh dan tidak kegiatan pembelajaran yang disampaikan. Yang ketujuh, asas pergaulan. Memerlukan pergaulan karena semakin sulit materi, maka harus sering melakukan pergaulan agar cepat paham dan mudah. Fungsinya agar proses belajar agar jadi lebih mudah dan cepat bisa. Dalam asas ini siswa lebih memungkinkan dapat mencapai otomatisasi. Yang kedelapan, asas evaluasi. Proses untuk melihat seberapa besar tingkat kemajuan belajar siswa setelah proses belajar mengajar dilakukan. Asas ini sangat penting karena menjadi tolak ukur seorang guru terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukannya, dan untuk bisa melakukan sejauh mana siswanya untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.